Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Hajah, NIM 2019 10080311051 dari kelas Bahasa Indonesia kelompok 4. Nama saya Fendi Pujianto, NIM 2017100803110004. Saya Putri Ramadhani, NIM 2019100803110048. Saya dari kelompok 4. Di sini kami akan mereview sebuah naskah drama tradisional yang berjudul Maling Celuring. Sebelum review, kami akan menjelaskan sedikit tentang drama tersebut. Maling Celuring ini merupakan kisah asli dari Surabaya. Maling Celuring merupakan sosok yang disukai oleh kaum miskin, namun sangat dibenci oleh para konglomerat pada zaman dahulu. Mereka berupaya sekuat tenaga agar Maling Celuring diakhiri riwayatnya dan menjadikannya sebagai buronan nomor 1. Akan tetapi dengan kesaktiannya membuat para usaha konglomerat menjadi sia-sia. Maling Celuring sudah berkali-kali ditangkap namun tidak bisa dihabisi. Menurut kisahnya, maling yang selalu menyembunyikan identitasnya ini memiliki ajian atau ilmu yang bernama Rawa Rontek. Ilmu Rawa Rontek ini sebuah ilmu yang kadikdayan yang memungkinkan pemiliknya hidup kembali meski sudah dibunuh, asal raganya tetap menyatu. Begitulah cerita singkat dari drama tradisional yang berjudul Maling Celuring. Selanjutnya kami akan mereview dari video yang telah kami tonton. Yang pertama yaitu alur. Alur yang digunakan ialah alur maju, sehingga tidak membuat kami sebagai penonton itu merasa bingung dan lebih mudah untuk kami memahami cerita tersebut. Yang kedua yaitu properti. Properti yang digunakan di sini sudah cukup baik. Penonton disajikan dengan salah satu nyanyian dan tarian. Selanjutnya yaitu ekspresi. Di sini kami melihat ekspresi yang digunakan oleh pemain tidak terlalu menjiwai, sehingga penjiwaannya itu tidak tampak terlalu jelas. Selanjutnya yaitu tata panggung. Untuk tata panggung sendiri sudah didekorasi dengan kain hitam di belakang panggung dan kain berwarna merah di bagian lantainya, serta terdapat lampu sorot yang mengarah ke panggung sehingga membuat panggung terlihat lebih mewah. Selanjutnya yaitu properti pendukung. Untuk properti pendukung di sini kami melihat ada cikrak, sapu, kursi, serta meja. Selanjutnya yaitu pencahayaan. Pencahayaan di sini digunakan dengan sangat terang sehingga ekspresi dari pemain tidak tampak dengan sangat jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu terlalu terang, sehingga ekspresi pemain tidak terlihat dengan jelas. Dan bahasa yang digunakan belum sampai di hati penonton. Tata busana yang digunakan pada drama tersebut yaitu pakaian khas dari suku Jawa yang terlihat dari corak batik di bagian bawah dan belangkon di bagian atas. Watak tokoh simbok suka mengeluh, penyayang. Watak caluring periang, suka bercanda, tegas, tidak sabaran, dan emosian. Watak siwang yaitu suka mencuri dan kurang ajar. Pak Lurah tega dan bertanggung jawab. Suratin penyayang, istri Pak Lurah penyayang. Pembantu rumah tangga berwatak genit. Sundarin memiliki watak pemberani. Adapun pesan dan amanat dari drama tersebut yaitu selama kita hidup, kita tidak boleh merampas hak orang lain dengan paksa ataupun dengan mencuri, dan kita tidak boleh main hakim sendiri ketika kita menemui pencurian yang seperti itu, seperti yang digambar
digambarkan pada drama tersebut, seperti tokoh watak Pak Lurah yang sampai membunuh ayah pada cerita tersebut, itu akan menjadi bumerang pada kehidupannya di kemudian hari. Karena kita akan menuai apa yang kita tanam nanti. Kita tidak boleh membalaskan dendam yang berlebihan, ataupun kita tidak boleh balas dendam dengan apa yang sudah dilakukan seseorang sama diri kita. Biarkanlah Tuhan yang membalasnya. Kita hanya perlu ikhlas dan sabar, karena dendam akan membawa keburukan di kehidupan kita sendiri nanti. Sekian review drama tradisional yang berjudul Maling Jeluring dari kelompok 4. Ia melihat ada seorang lelaki tua di seberang jalan yang sedang melihat ke arah rumah mereka. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki tua menghampiri rumah mereka. Ibu langsung mengenali orang tua itu sebagai suaminya yang telah lama meninggalkan mereka. Maimun dan Mintarsi yang tidak mengerti permasalahan yang dulu pernah terjadi langsung menerima saja orang tua itu sebagai ayah mereka. Lain halnya dengan Gunarto yang memiliki rasa dendam yang mendalam pada ayahnya. Ia tidak sudi menerima kembali ia di rumah mereka. Ibu menyuruh laki-laki tua itu untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh Maimun mengambilkan air minum. Ayah pun melihat Gunarto yang kini sudah dewasa. Lalu ayahnya menceritakan kehidupannya sewaktu di Singapura. Dia mempunyai seorang istri, tetapi kemudian tokonya terbakar habis dan sekarang kehidupannya menjadi terlunta-lunta. Gunarto pun marah. Sifat angkuhnya yang menurun dari sang ayah pun muncul dan ia mencaci maki ayahnya, mengatakan ayah, ibu, dan adik-adiknya tentang kesalahan yang telah diperbuat ayahnya di masa lalu, serta mengingatkan perjuangannya sebagai tulang punggung keluarga. Sang ayah menyesal dan akhirnya memilih untuk pergi dan tidak ingin mengganggu kedamaian keluarganya. Ibunya hanya bisa menangis dan menahan kepedihan dan penderitaan yang dialaminya lagi. Ditinggalkan suaminya di saat malam hari raya Idul Fitri, Maimun dan Mintarsi menyesalkan perilaku Gunarto yang tidak menerima kembali ayah mereka, karena bagaimanapun juga mereka tetap darah dagingnya. Maimun akhirnya bertekad untuk menentang kakaknya dan pergi memanggil ayahnya kembali pulang. Tetapi Maimun hanya menemukan baju dan peci ayahnya yang di pinggir jembatan. Ternyata sang ayah telah bunuh diri dengan cara melompat di atas jembatan ke dalam sungai. Akhirnya Maimun membawa topi dan baju sang ayah ke rumah. Saat itu Gunarto terkejut dan menyesali perilakunya terhadap sang ayah. Gunarto pun pergi berlari untuk mengejar ayahnya ke jembatan. Gunarto mencari ayahnya dan memanggil-manggil namanya. Usaha Gunarto pun tidak membuahkan hasil. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan yang mendalam di dalam hati Gunarto. Demikian sinopsis dari Ayahku Pulang, karya Usmar Ismail. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai review dari drama Ayahku Pulang. Pementasan drama yang berjudul Aku Pulang karya Usmar Ismail yang dipentaskan oleh Teater Zaiza, terdapat beberapa tokoh yang diperankan, yaitu ayah, ibu, Narto, Maimun, dan Mintarsi. Adapun beberapa pendapat dari kami terhadap pementasan drama Ayahku Pulang, yaitu yang pertama tata panggung. Tata panggung dalam teater tersebut sudah sangat bagus. Dekorasi dan peralatan yang dibutuhkan menurut kami telah sesuai dengan tema dan konsep, yaitu background anyaman bambu untuk menggambarkan rumah mereka, serta peralatan lainnya seperti kelambu, meja, kursi, mesin jahit, poci, gelas plastik, dan peralatan lainnya untuk mendukung keberlangsungan dalam pementasan. Yang kedua yaitu tata rias. Untuk riasan wajah yang digunakan juga sudah tepat untuk menggambarkan tokoh sesuai dengan usia, seperti menggunakan riasan keriput untuk tokoh ayah dan ibu. Yang ketiga yaitu tata busana. Busana yang
gunakan sudah sesuai, tidak mencolok dan tidak berlebihan. Pakaian yang digunakan disesuaikan dengan masing-masing tokoh. Kemudian, tata lampu. Sorotan lampu yang digunakan dalam pementasan drama Ayahku Pulang ini juga sudah tepat. Tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup, sehingga penonton dapat melihat ekspresi para pemeran. Kemudian sorot lampu yang digunakan juga cukup bervariasi atau tidak monoton. Kemudian ada tata suara. Tata suara juga memiliki peran penting dalam pementasan. Dalam pementasan drama Ayahku Pulang ini, mereka juga menggunakan tambahan suara untuk membantu memperindah pementasan. Tata suara yang digunakan dalam pementasan ini juga sangat bagus dan tepat. Musik pengiring yang digunakan tidak terlalu besar, sehingga penonton dapat menghayati jalannya cerita dalam pementasan tersebut. Kemudian, para pemain telah menunjukkan penampilan yang terbaik. Mimik wajah dan ekspresi mereka sudah menunjukkan penjiwaan yang bagus. Nada dan intonasi dalam pendialogan yang mereka tampilkan juga dapat mereka kuasai dengan baik. Namun, untuk tokoh Maimun, ada beberapa pengucapan yang salah, artikulasi yang kurang tepat, dan beberapa tempo yang sedikit cepat. Kemudian ada blocking. Properti yang berada di atas panggung diletakkan secara seimbang, artinya tidak menumpuk di satu sisi saja. Perpindahan pemain juga bervariasi, tidak monoton di satu tempat saja. Pemain dapat menempatkan diri mereka dengan tepat, artinya tidak menutupi penonton dan juga tidak menutupi pemain yang lain. Kemudian drama ini menggunakan satu latar saja, yaitu rumah keluarga Raden Saleh. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari drama Ayahku Pulang ini adalah seburuk apapun perlakuan orang tua terhadap kita, kita harus tetap menghormatinya, serta apabila mereka melakukan kesalahan, kita juga harus memaafkannya, karena sejatinya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.